Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Sadaqallahu azim. Hamba Allah, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hamba Allah, jemaah Jumat rahimakumullah. Pesan-pesan agama yang akan kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Bimbingan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij, surat ke-20 dalam urutan mushaf, ayat 18 sampai ayat 35. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, mengeluh. Dari berbagai kondisi dia akan mengeluh. Idza massahus syarru jazu'a. Kalau dia diberi kesusahan, ditimpa musibah apapun bentuknya, dia akan berkeluh kesah. Wa idza masahur khairu manu'a. Sebaliknya, kalaupun diberi kebaikan dalam bentuk apapun, tetap saja mengeluh. Sehingga bila ditanya bahagia dan kenapa, susah Ustaz. Susah. Ya apa je namanya susah lah. Tapi anaklah selesai. Iyalah selesai. Tapi lu dapat kerajo gitu. Tahunannya sekolah ataunya kuliah masih sana kok bagi belajar ikut ndak nyola tamai air mudik saya madek jalan. Ketika dapat pekerjaan anaknya lolos dia pegawai atau lolos dia dapat pekerjaan yang baik, tanya lagi. Tuh mungkin dah sandang ya Pak, lah dapat kerajo anak. Itulah Pak Ustaz. Lai dapet tapi dimentawai loh. Itulah nama manik yang awak kini kan. Udah dapat pekerjaan dia panik juga. Sudah itu tidak lo cocok je pendidikannya, coba Allah di sini lulusnya. Sementara anaknya sesungguhnya enjoy. Walaupun ditaruh di Mentawai di ujung negeri sana. Ya nak kan ini tanah-tanah tuh. Yuk kali ini mulai
Lama-lama kita tanya, gimana Pak? Alhamdulillah sudah laksana kan. Nah, itulah, yo nyoleh sanang sinan. Cuma nomor lah 32 alun je dapat jodoh lah. Awak lah gaek. Hanya di produksi gua. Tiba-tiba terdengar kita dia dapat jodoh. Baralek nih pesta. Kita tanya pula, itulah sandang apa? Anak lah dapat jodoh, lah ada kawan saya. Ayat itulah Ustaz. Dek nyulah tua belaki gua. Alun jo ada hasil sebegini awak lah teragak bercucu. Dia akan berentet terus dari keluhan kepada keluhan berikutnya. Itulah manusia. Kata Allah memang begitu. Potensi itu ada terus. Lalu Allah membimbing kita. Lalu adakah orang yang tidak mengeluh? Ternyata ada. Siapa? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Tapi Pak Ustaz, saya itu sholat mah mengeluhnya. Rajinnya sembahyang mah. Itu juga kecilnya. Iya, Allah jelaskan. Orang sholat yang mana yang tidak mengeluh? Alladzina hum ala sholawatihim daimun. Orang-orang yang sholatnya itu daimun, sholatnya itu berketerusan. Berketerusan bagaimana? Apakah di tempat sajadah terus? Bukan. Ritual sholat mulai dari takbir sampai salam itu ritualnya. Dalam istilah lain, ini pembuka passwordnya, pembuka kuncinya. Daimun artinya di luar ritual sholat ini, dia tetap sholat. Sholat bagaimana? Inilah barangkali yang perlu kita maknai lagi. Sholat itu secara ritual itu menggambarkan sebenarnya kondisi real kehidupan kita sehari-hari. Sholat itu berdiri, ruku, sujud. Ada 3 kondisi yang digambarkan dalam gerakan sholat. Ada kalanya kehidupan kita kok tagak, kok sedang tagak bendera apa. Tapi ketika tagak pun dia Allahu Akbar. Allah hadir dalam kehidupannya ketika kehidupannya bagus. Ada kalanya kehidupan kita kok taireng. Itu yang digambarkan rukuk itu. Nah, kalau mulai taireng mas. Tapi bagi dia taireng pun Allahu Akbar, hadir juga Allah dalam kondisi taireng itu. Bahkan tasungkur sujud. Ada kalanya hidup kok tidak boleh lebih main Ustaz. Tapi bagi orang yang tetap menghadirkan Allah dalam keadaan tersungkur itu, dia tidak akan mengeluh. Tidak akan mengeluh. Yang ada hanya rasa syukur. Yang ada hanya prasangka baik kepada Allah. Prinsipnya apa? Ketika Allah dihadirkannya, dia yakin. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu, padahal yang tidak kamu sukai itu justru lebih baik bagi kamu. Tidak sedikit orang menyesal, mengeluh, hampir berputus asa ketika keinginannya tidak tercapai. Lah bertarung habis-habisan kira tidak lolos. Habis-habisan. Malah jetalu ayam maram ke dijual. Tidak lolos. Mungkin jadi pegawai, mungkin jadi anggota dewan, mungkin jadi kepala daerah, bertarung habis-habisan tapi tidak lolos. Artinya ketika itu kondisinya tersungkur, habis. Tapi dia meyakini ketika Allah hadir juga di situ. Oh ya, boleh jadi
kita tidak suka. Tapi mungkin inilah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi di belakang daripada kamu. Kamu pengetahuanmu terbatas. Karena ternyata tidak sedikit juga orang yang disampaikan keinginannya justru menjadi teraniaya. Kalau tidak duduk tadi itu, kalau tidak kamu masuk penjara. Kau gara-gara duduk lo mau masuk penjara. Tidak hanya dia, keluarganya, kaumnya, orang kampungnya menanggung beban malu. Ya tidak sangkul ya saya lo tuh kira perangai cinta orang. Orang yang hadir dalam kehidupannya Allah di setiap saat. Karena di perubahan situasi itu ada Allahu Akbar. Dia tetap Allah itu maha besar. Menghadirkan Allah di setiap detak kehidupan kita inilah agaknya yang perlu kita tingkatkan. Di bidang ekonomi juga. Bah ini Pak, tambah parah Pak Ustaz. Tambah parah. Apa yang dimaksud tambah parah? Dulu lebih bisa jual beli sekian hari, ini tidak ada. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa rezeki yang akan kita peroleh setiap hari itu sudah ditakar Allah. Ya. Dan tidak pernah Allah salah kasih. Yang mesti rasa kiawa ke orang tidak akan pernah. Artinya apa? Yang rezeki kita pasti akan datang ke kita apapun caranya. Allah hadirkan. Yang bukan untuk kita, dia akan tetap keluar, bukan untuk kita. Dapet mana kini di pasar, arupa ku rasa orang bengke. Nah, pas pulang ke belangga, ke bengke aja baik. Ternyata rezeki itu adalah untuk tukang urui. Nah, yang dititip Allah tadi, terpelitu saya kaki pulang. Lah dibolot tukang urut. Dapat PT sigurati untuk tukang urut lo satu, ke bengkel lo satu. Ternyata yang rezeki kita hanya 100.000. Oleh karena itu persoalan rezeki, mengapa harus menipu? Mengapa harus berbohong? Mengapa harus berbuat zalim kepada sesama? Bukankah takarannya itu sudah ditentukan? Keyakinan inilah ketika orang meyakini ini, berapapun dapat, alhamdulillah inilah rezeki kita hari ini. Dia akan tenang aja, tidak ada mengeluh. Model-model itu ke pasar aja kok. Iya, tugas kita buka kedai. Tapi bara rasa hari itu bukan tugas kita, itu yang di atas. Maka orang-orang seperti ini yang sholatnya daimun, yang bisa menghadirkan Allah dalam semua situasi, baik berdiri, ruku, sujud, baik sedang tagak bendera, naik daun, atau sedang tayrang, oleng dia, atau bahkan sedang tersungkur, kehadiran Allahu Akbar itu menyertai hidupnya dan dia akan tenang. Dan salah satu bimbingan Allah juga seperti yang ditunjukkan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak akan ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Bertahanlah, konsistenlah di jalan kebaikan, berbuat baiklah. Di mana kebaikan itu pasti balasannya kebaikan juga. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya ayat ini, kejahatan juga pasti berbalas kejahatan. Jadi kalau baduto dapat rasaki di baduto tuh, itu balasannya baduto juga, balasannya buruk juga. Dicurangi orang, dizolimi orang, balasannya pasti kezoliman juga.
dipersulit orang, balasan tertentu. Ini hukum Allah, ini sunatullah yang berlaku sejak dunia ini diciptakan sampai dunia ini ditutup, dan berlaku kepada siapa saja. Sehingga Allah ungkapkan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang dilakukan. Dan ayat ini sampai ke bawah banyak tuntunan supaya kita hidup tenang, tidak mengeluh, tidak rumit, tidak susah, tidak payah. Baca surah Al-Ma'arij mulai dari ayat 18 sampai ayat 35. Karena waktu terbatas, maka nanti dilanjutkan membaca, karena ini adalah bahagian dari tuntunan Allah menata hidup hamba-hambanya, terutama kita orang yang yakin Quran adalah pedoman. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila kita temukan seseorang berhasil mencuri, mencopet atau korupsi, katakanlah dalam kehidupan kita ini mencuri, lalu dia bisa kabur karena memang profesional. Pas dia sedang enak-enak, lalu tiba-tiba datang polisi mengiringi. Begitu dia melihat polisi, itu pasti jantungnya berubah denyutnya. Polisi ini boncengan sama temannya, lambat-lambat, karena dia lambat-lambat. Polisi ini bilang begini, iyo dah, ndak gitu. Rasanya yo mah. Dia dengar ucapan ini oleh yang bekas baru saja mencuri ini. Lalu dia kabur, dikejar oleh polisi. Polisi ini sesungguhnya bukan mengetahui dia barusan mencuri, tapi mirip-mirip dengan kawannya alumni SD-nya. Jadi dia cerita, kawan awak kau lihat, bentuk-bentuknya yo mah, ndak kali doang. Jadi ingin memastikan dia lambat-lambat diikutinya, karena dia sudah mencuri dan yang ini polisi, jantungnya tidak lagi normal. Lalu dia lari dan dikejar. Begitu dapat, dia malah mengaku, Pak, iya Pak, curi Pak, kalau dompetnya. Padahal maksud polisi hanya ingin memastikan ini teman SD-nya atau bukan. Ini sangat psikis. Orang kalau berbuat jahat, berbuat zalim, berbohong, menipu, itu batinnya tidak akan pernah tenang. Atau contoh lain, dia berselingkuh, dia bawa perempuan lain, makan di sebuah restoran di atas puncaknya lagi, lantai 5, sedang asik-asik duduk, tiba adik mentuanya bawa kawan lo kate, tenangkah dia? Dia mulai begini. Tapi coba yang dibawa itu istri, makan ke restoran. Seperti apapun kita memperlakukannya, hati kita akan damai.
Atau kita bonceng selingkuhan sampai lampu merah, banyak orang, ternyata ada pula tetangga kita di sebelah. Pasti denyut jantungnya berbeda. Yang dibonceng itu dikapi lah macam gelisah langsung. Akan berbeda kalau yang dibonceng itu adalah istri. Seperti apapun kapinya, apapun dan siapapun yang sebelah menyebelah kita melihat, kita akan bahagia-bahagia saja, tenang-tenang saja. Denyut jantung tidak akan berubah. Itu dimaksud Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu membawa kedamaian. Damai. Kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, kebohongan itu membawa kepada kesengsaraan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.